Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berdoa meminta surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, termasuk berlebihan dalam berdoa? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Ketika seorang minta, Nabi SAW menyuruh sahabatnya, "Idza sa'altumullah fasaluhul firdaus al-a'la." Kalau kalian berdoa, mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la. Mintalah surga firdaus yang tertinggi. Kau ingin minta tanpa hisab, tanpa adab. Naam. Silahkan mohon. Kalau dikatakan berlebihan, enggak berlebihan. Namun jamaah, ingat dengan pesan Allah SWT, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi ketika engkau minta sesuatu yang tinggi, seperti seorang sahabat yang pernah minta kepada Nabi SAW, dia minta apa? Dia minta agar bersama Nabi di surga. Apa kata Nabi SAW? "Fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau begitu, kalau itu yang kau pinta, maka engkau bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Jadi konsekuensi ketika engkau minta sesuatu yang besar, maka engkau harus berusaha mendapatkan sesuatu yang besar tersebut. Kita kan selalu ngomong, kalau ada orang yang, engkau kepingin apa? Aku kepingin jadi, ya paling nggak jadi bisnismen yang sukses lah. Tapi kerjamu tidur-tiduran kayak gitu, malas-malasan. Masa mau jadi bisnismen tidur-tiduran terus? Maka kan dikatakan, engkau minta yang besar, ya usaha. Ketika engkau minta sesuatu yang besar kepada Allah SWT, ya lakukan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Engkau minta surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi engkau kurang tawakalnya. Padahal kan udah dikasih tahu. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tuh ada kriterianya. Ada kriteria, engkau udah tahu. Maka kriterianya itu tolong dipenuhin. Jangan kemudian engkau melanggar aturan, lalu minta surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, kalau bicara doa, tafadhol. Tapi ada sesuatu yang harus engkau kerjakan untuk mendapatkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih lanjut dengan yang barusan, Ustadz. Kan kalau misalnya untuk kita selama sholat diminta diperbanyak doa pada saat sujud. Ya. Nah, pada saat sujud ini, Ustadz, ada nggak ada pertanyaan dalil apa yang mencontohkan untuk berdoa setelah pada saat sujud, pada saat sholat, dan itu sebagai bagaimana sih Ustadz kita melakukannya? Kadang-kadang kan soalnya kalau sujud, tahu ana harus dengan bahasa Arab juga, atau bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya. Sebenarnya sholat itu adalah permohonan, doa. Sholat itu sendiri adalah sebuah doa. Jadi doa ini ada dua macam. Ada yang dikenal dengan du'a'u al-ibadah, ada du'a'ul mas'alah. Doa yang bentuknya ibadah. Artinya permohonan bentuknya ibadah. Kita melakukan sesuatu ya, karena kita kan ingin sesuatu dari Allah SWT. Jadi ada doa yang bentuknya permintaan memang. Jadi kalau doa ibadah, sholat itu ada dua. Mengandung dua doa, dua bentuk peribadatan tadi itu masuk dalam sholat. Dalam sholat kita beribadah dan gitu di sana kita juga meminta, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Kita juga membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Kita baca itu mubarakan fi. Kemudian kita juga baca subhana rabbiyal a'la. Tapi kita juga membaca doa memohon kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi doa itu ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya permohonan. Dan sholat mengandung dua-duanya. Adapun berkaitan dengan doa ketika sujud. Apa dalil yang menyatakan doa ketika sujud itu dikabulkan? Hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan, wa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Ketika kalian sedang sujud, maka perbanyak doa. Ketika sedang sujud, perbanyak doa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Karena itu ada harapan besar dikabulkannya doa ketika sujud. Maka di sini Nabi SAW ketika sujud berdoa ya,
Bagaimana istrinya mendengar Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi yang sebelum salam, Nabi SAW mengatakan, "Falyatakhayyar min khairid du'a." Hendaklah falyatakhayyar min ad-du'a ma yu'jibuhu. Hendaklah dia memilih doa-doa yang menakjubkan dia. Doa-doa yang bagus maksudnya. Perbanyak doa itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi, apakah permintaan doa itu harus berbahasa Arab? Kita tahu bahasa Arab ini bahasa Nabi SAW. Secara umum, orang Arab, orang non-Arab itu diperintahkan, dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa Nabi. Apa doa Nabi SAW tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa al-afaf wal ghina, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam. Doa-doa Nabi SAW. Usahakan kita membacanya seperti Nabi membacanya, yaitu dengan bahasa Arab. Tapi boleh nggak ada permintaan lain, permohonan lain? Ini orang Arab punya permohonan, ini orang Indonesia punya permohonan. Orang Arab mungkin dia kepingin mobil Avanza, Allahumma inni as'aluka Avanza, karena dia bisa bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka Avanza. Yang orang Indonesia, ya Allah, aku memohon kepadamu Avanza. Yang orang Jawa, kulo nyuwun Avanza. Gimana nih? Ketika bicara, orangnya beda-beda, tapi permohonannya satu. Apakah harus dengan bahasa Arab? Kalau dia bisa bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab. Kalau dia bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, harus bahasa Arab. Tapi pendapat yang lebih kuat, Anda lihat, yang memperbolehkan bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, silahkan meminta. Cuma tolong, doanya itu, kalau bisa doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau engkau punya permohonan-permohonan yang memang sesuatu yang sedang menimpamu sekarang ya, kok nggak bisa bahasa Arabnya, silahkan dengan bahasa yang engkau perbolehkan atau yang engkau bisa melakukannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.